Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pemirsa yang budiman, bertemu kembali dalam pengajian, tepatnya mengulas, membacakan manaqib Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, yang pada kesempatan ini kaitannya tentang fi mukalamati Abi Hanifah ma'hu radhiyallahu anhuma. Manaqib ini tentang dialognya, bertemunya, bercakap-cakapnya antara Imam Abi Hanifah dan Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Bagaimana? Kita lanjutkan. Zakaru anna Aba Hanifata radhiyallahu anhu iltaqa biruhaniyati mal gausi. Telah menyebutkan para ulama bahwasanya Imam Abi Hanifah radhiyallahu anhu telah bertemu secara ruhaniyah dengan Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Dalam pertemuan tersebut, faqala, beliau Imam Abu Hanifah berkata, ya Sultanu, ya Sayyidah Abdul Qadir, mas sababu innaka ikhtarta bi syariati madhhabal imami Ahmad bin Hanbal. Kata Imam Abu Hanifah kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, he Sultan, he Abdul Qadir Jailani, apa sebabnya Tuan memilih dalam ilmu syariat mazhab Imam Ahmad bin Hanbal? Kata Imam Abu Hanifah, wa makhtata mazhabi, dan kenapa pula Tuan tidak memilih mazhabku? Sedangkan wa ana mimman istafadha min jadika al Imam Ja'far Shadiq. Dan kenapa tidak memilih mazhabku? Sedangkan aku adalah salah satu orang yang telah mendapat keleluasaan, lisensi, gitu ya, mandat dari akimu, dari kakekmu, yaitu Imam Ja'far Shadiq. Jadi Imam Ja'far Shadiq ini bin Muhammad Imam Bakir, Muhammad Imam Bakir bin Imam Zainul Abidin. Jadi Imam Ja'far Shadiq cucu Imam Zainul Abidin, sedangkan Imam Zainul Abidin adalah putranya Sayyidina Husain, Husain putranya Ali, Ali menantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wastafadul min haradhi, selain aku mendapat keleluasaan dari kakekmu Imam Ja'far Shadiq, dan aku pula, kata Imam Abu Hanifah, telah banyak mengambil ilmu faidah dari beliau, ya, selama berapa? Selama 2 tahun. Selama 2 tahun. Ya, waqultu, dan aku berkata pula, kata Imam Abu Hanifah, laula sanatani lahalaka Nu'man. Andaikan aku tidak bertemu, tidak menghadap kepada kakekmu Imam Ja'far Shadiq, mengambil beberapa faedah ilmu selama 2 tahun, lahalaka Nu'man, pasti hilang mazhab Imam Hanafi, Abu Hanifah bin Nu'man, ya. Kita lihat lagi nanti. Pasti hancur, pasti hilang mazhab Imam Abu Hanifah, kata beliau. Nah, itu ya. Jadi Tuan Syekh Jailani, Imam Abu Hanifah mengutarakan pembicaranya kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, lumayan agak panjang. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani menjawab, faqala al-ghausu li sababaini. Kemudian Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, pangna beliau memilih Imam Ahmad bin Hanbal, tidak memilih mazhab yang lain, termasuk tidak memilih mazhab Imam Hanafi, li sababaini, alasannya ada 2 sebab, ada 2 faktor. Ahaduhuma, faktor yang pertama adalah, sebab yang pertama adalah anna mazhabahu sara dhaifan min qillati rijal wasaniha. Jadi faktor yang pertama, alasan yang pertama, Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani memilih mazhab Imam Ahmad bin Hanbal karena mazhab Imam bin Hanbal
itu pengikut-pengikutnya sedikit sekali dari kalangan tokoh-tokoh ulama rijal-rijalnya, sedikit sekali. Ya, maka aku mengisinya, gitu ya. Wasaniha, alasan kedua, sebab kedua, wa miskinun wa ana miskinun wa jadi Rasulullah SAW tolaba miroga al-maskana. Alasan yang kedua, aku ini orang miskin, sedangkan pang miskin-miskinah Imam Mustahil mutlak, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Oke, junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu miskin. Kenapa? Bisa bukan berarti miskin ini ya, karena memang Tuhan Kanjeng Nabi yaitu ingin bergaul terus menerus dan meminta kepada Allah dalam doanya bergaul dengan orang-orang miskin, juga mati dalam keadaan miskin. Nanti ada rahasianya, ada alasannya, karena aku orang miskin, Tuhan Imam Hanbal miskin, juga kakekku junjungan kita Kanjeng Nabi miskin. Sesuai doanya, ada doa Kanjeng Nabi Muhammad. Doanya, bagaimana doanya? Biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ahini miskinan wa amitni miskinan. Allahumma ya Allah, ahini mugia Tuhan Gusti menghidupkanku dalam keadaan miskin. Wa amitni miskinan, dan semoga Gusti Allah mematikanku dalam keadaan miskin. Wasyurni fi zumratil masakin, dan mugia Gusti oge mengumpulkanku nanti di yaumul mahsyar beserta rombongan orang-orang miskin, ya. Ridwan alim ajmain, semoga Allah memberikan ridho kepada semuanya. Memang dulu pernah ada pertanyaan nih, saya nggak bisa menjawab. Memang ada doa miskin, ya. Saya tidak langsung menjawab, ya, katakanlah di-PR-kan. Selang beberapa tahun ternyata ini ada doanya. Ya tentunya dipakai untuk pribadi ya. Kalau untuk umum ya kurang elegan lah, kurang etis. Karena orang kan belum tentu semuanya mau miskin. Rata-rata kita tuh mau kaya semua. Ya, kenapa Rasulullah ingin memang bergaul dengan orang miskin? Itu karena memang Rasulullah sudah di dalam Al-Quran sudah diterangkan, bergaul dengan orang-orang fakir miskin, melayani. Seyogianya kita pula sebagai umatnya melayani, bergaul dengan orang-orang fakir miskin. Kan banyak orang mengaku saya pengikut Tua Sekudus Jilani, saya pengikut ulama, saya mahabbah kepada ulama, saya mahabbah kepada Abuya, saya cinta Rasulullah, tapi perilakunya tidak melayani, tidak mahabbah, tidak cinta kepada orang-orang miskin. Begitu ya ciri pengikut Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Karena Syekh Jailani adalah mencintai melayani orang miskin. Syekh Jailani itu masa kalau kita mah sehari lebih daripada sekarang. Untuk siapa? Untuk santri dan orang miskin, melayani. Bahkan beliau sendiri sering terjun mengadoni gandum untuk dijadikan roti, ya, untuk melayani orang miskin. Ya, begitu pula Rasulullah, begitu imam-imam yang lain, semuanya melayani, bersedekah. Memang tadi itu ya sesuai perintah, sesuai tepat sasarannya kepada orang-orang miskin. Inilah dialog antara Imam Hanafi dan Tuan Syekh Jailani tentang alasannya Tuan Syekh memilih mazhab Imam bin Ahmad bin Hanbal, tidak memilih mazhab yang lain. Ada sampai di sini ada pertanyaan? Kayaknya cukup, Mang, udah segitu aja. Ya demikian, ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu